undangan dari teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mungkin sedikit perkenalan nggih, tak kenal maka tak sayang. Nama saya asli sebenarnya Jawa Tengah, Royikan. Cuma mungkin orang tua saya ngasih nama yang agak berbeda, tidak umum di yang lain. Orang Jawa tapi namanya Royikan kok kayak bukan orang Jawa itu, tapi saya asli Tulen, Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan. Mungkin sudah ada yang kenal, ada yang paham dengan Kabupaten Grobogan. Ada yang namanya tempat wisata apa api abadi Merapen, tapi sayang 3 bulan terakhir apinya sudah padam, nggak tahu kenapa. Nah, tapi masih ada kalau di Sidoarjo ada yang namanya ada BPLS, ada lumpur lapindo. Kalau di tempat saya sudah lama itu namanya Bleduk Kuwu, ya seperti itu persis. Itu kabupaten di mana saya dilahirkan. Oke, Bapak Ibu, berikutnya mengenai KPPN. Nah, saya kenalkan diri saya sudah. Selanjutnya KPPN. KPPN itu apa? Pasti juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya belum pada kenal. Itu kepanjangannya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi beda sekali dengan KPP. Masih saudaraan sih. Kalau KPP itu penerimaan pajaknya, kalau KPPN itu bagian pembelanjaannya. Nah, ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu informasinya mengenai dana BOS. Jadi saya di Dapok menyampaikan mengenai implementasi atau mekanisme pelaporan akuntansi pemerintah dalam penggunaan dana BOS dan penyalurannya. Nah, nanti mungkin saya akan lebih memberikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya masih berdasarkan dari aturan-aturan yang terkini saja. Karena kalau bicara akuntansi tentunya akan sangat teknis sekali, jadi mohon izin nanti mungkin sedikit agak berbeda. Jadi saya akan menyampaikan materi-materi yang mungkin sifatnya akan bersifat lebih umum. Nah, nanti di ujung penyampaian saya nanti akan saya sampaikan bagaimana progres penyaluran dana BOS di Provinsi Jawa Timur. Yang tadi saya dapat bocoran katanya ada sebagian yang belum cair, nanti akan saya sampaikan juga kenapa mungkin ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Oke, Bapak Ibu, mohon bantuannya Mbak Suparmi atau Mbak Iming, teman saya di Sidoarjo, jadi sedang WFH di rumah, bekerja dari rumah, untuk membuka slide-nya. Ini jam segini jam kritis ya, tapi moga-moga teman-teman tetap semangat. Kita akan menyampaikan materi mengenai dana BOS tahun 2021. Mbak Iming bisa di slideshow, di full screen kan? Sudah tampil, Pak. Sudah tampil. Oke. Di saya kok belum ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Monggo untuk slide berikutnya, next. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, dasar hukum penyaluran dana BOS itu sudah, dana BOS itu banyak sekali, jadi berbagai stakeholder mulai dari Kementerian Keuangan yang menaungi kami, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri itu memberikan regulasi-regulasi untuk penyaluran dana BOS. Masing-masing pasti memiliki kembali ke slide pertama, Mbak Imin. Oke, next. Ya, di slide kedua. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya bantuan
operasional sekolah mulai tahun 2020. Memang slide kedua Mbak ini yang masih definisi. Ya, stop di sini dulu. Banyak sekali peraturan-peraturan yang menaungi operasionalisasi dana BOS. Ini mulai dari peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mungkin sedikit saya ulas mengenai definisinya Bapak Ibu. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia, ya. Nah, di sini ada penegasan non personalia bagi satuan pendidikan dasar, menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari definisi ini berkembang dari peraturan sebelumnya yang hanya sebatas dana operasional saja. Nah, sekarang bisa diperluas, jadi tidak hanya operasionalisasi versi konvensional, tetapi sudah bisa dikembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh sebuah satuan pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya mendapatkan hak dana BOS sepanjang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Next, Mbak Ini. Ya, mungkin sedikit flashback ke belakang, Bapak Ibu. Karena dana BOS itu sesungguhnya bagian kecil dari dana-dana yang ditransfer atau diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana BOS itu sendiri adalah dana DART atau dana alokasi khusus yang bersifat non-fisik. Nah, kalau yang fisik lain lagi Bapak Ibu. Ada non-fisik, ada fisik, ada satu lagi yang namanya dana desa. Nah, itu nanti tidak saya ulas. Yang saya ulas adalah fokus mengenai dana non-fisik, khususnya dana BOS. Nah, sekedar memberikan pemahaman lebih luas, banyak sekali sesungguhnya di samping dana BOS itu ada yang namanya tunjangan khusus guru PNSD, tambahan penghasilan, tunjangan profesi guru, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan, kemudian penyelenggaraan kesetaraan, dan masih banyak lagi, termasuk di bidang kesehatan, termasuk di bidang ekonomi. Semuanya itu adalah transfer dana transfer yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dijalankan fungsinya oleh Menteri Keuangan, dan sampai di daerah itu melalui KPPN. Salah satunya adalah KPPN yang di Surabaya, itu namanya KPPN Surabaya 2, tidak pakai nama regional. Jadi kami memang namanya seperti itu, KPPN Surabaya 2, karena ada yang namanya KPPN Surabaya 1, itu bagian dari saudara kami yang ada di Surabaya juga, tapi terjadi pemisahan fungsi, pemisahan tugas, dibagi sesuai dengan kementerian yang diempunya. Slide-nya mana kok hilang, Mbak Imi? Halo. Oke, mungkin saya sambil baca, sudah saya siapin chat, makanya ya ternyata ada gangguan di slide yang ditayang. Oke, kita kembali. Oke, Mbak Iming bisa di slide show kan, slide nomor 4.
Bapak Ibu semuanya, stakeholder dana BOS. Penyaluran dana BOS mulai tahun 2020 itu tidak lagi melalui rekening kas umum daerah, tidak lagi melalui RKUD, tetapi langsung ke rekening sekolah. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tentunya adalah mengecilkan birokrasi atau paling tidak pasti akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan dalam mengalirnya pencairan dana BOS itu sendiri. Jadi kalau dulu dana BOS itu disalurkan dari rekening kas umum negara, kemudian melalui RKUD baru bisa ditransfer ke rekening sekolah. Nah, mulai 2020 dana BOS tidak lagi melalui RKUD. Nah, mekanismenya seperti apa di RKUD tentunya ada di dalam peraturan dalam negeri, diakui sebagai penerimaan dana transfer, dan bila mana ditransfer ke sekolah swasta atau ke SD atau ke SMP itu menjadi dana belanja hibah. Kenapa? Karena dana transfer ini adalah kepemilikannya itu ada di provinsi atau entitas pelaporannya, entitas akuntansinya adalah di tingkat provinsi, di mana kita ketahui untuk provinsi yang menjadi pengelolaannya adalah di SMA, SMK, dan SLB. Jadi kalau penyalurannya ke SMK, ke SMA, ke SLB itu bagian dari program dan kegiatan pemerintah provinsi. Tetapi begitu disalurkan ke di luar itu tadi, itu dicatatkan sebagai pengeluaran hibah dari pemerintah provinsi. Jadi pendapatannya berapa dicatat sebagai penerimaan transfer oleh provinsi, kemudian dikeluarkan. Nah, itulah sebagai pengeluaran belanja hibah dari pemerintah provinsi. Oke. Next, Mbak Ining. Nah, institusi-institusi yang terlibat Bapak Ibu tentunya adalah Kemendikbud, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Nah, tiga pihak inilah dituntut untuk dapat berkoordinasi, dapat berkolaborasi, sehingga penyaluran dana BOS harapannya bisa lebih memberikan kecepatan sampai ke pihak-pihak yang memang berhak, itu bisa tercapai. Nah, terkait dengan peraturan tadi sudah saya sebut, masing-masing memiliki peraturan dan sudah disinkronis atau disinkronisasikan dari berbagai pihak, mulai dari ketiga pihak yang berkepentingan dalam penyaluran dana BOS. Lanjut, Mbak ini. Nah, ini sekilas mengenai proses penyaluran dana BOS, Bapak Ibu, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, itu semua adalah satu kesatuan dari siklus proses dana BOS itu sendiri. Mulai dari perencanaan, Bapak Ibu diminta untuk menyusun yang namanya RKAS. Saya lihat di rundown tadi RKAS-nya sudah diberikan materinya di hari kemarin, ya, rencana kerja, anggaran sekolah. Nah, kalau di kami namanya RKKL, rencana kerja Kementerian dan Lembaga. Nah, kalau di Bapak Ibu tentunya namanya RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Ya, Bapak Ibu, lanjut, Mbak Ining. Next. Oke, next. Sedikit Bapak Ibu kami sampaikan mengenai jenis dana BOS. BOS reguler,
itu yang lazim Bapak Ibu terima sesuai dengan pentahapannya, tahap 1, 2, 3. Kemudian ada BOS kinerja, ada BOS afirmasi. Intinya kalau BOS reguler bersifat rutin, semuanya berhak. Kemudian kalau BOS kinerja itu diberikan kepada sekolah yang menunjukkan kinerja lebih baik dari yang lain. Kemudian BOS afirmasi diperuntukkan bagi sekolah-sekolah tertentu, terutama di daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah transmigrasi. Kalau BOS reguler bisa untuk seluruhnya, kalau BOS kinerja hanya untuk yang kinerja, BOS afirmasi hanya untuk tertentu. Nah, untuk yang dana BOS kinerja dan dana BOS afirmasi harus memilih salah satu. Bagi yang sudah menerima kinerja berarti tidak mungkin bisa menerima afirmasi, yang sudah menerima afirmasi tidak mungkin diberikan yang kinerja, karena itu sesuai dengan peruntukannya tadi. Bagi yang memiliki kinerja akan mendapatkan BOS kinerja, yang afirmasi akan mendapatkan afirmasi. Bapak Ibu, dana BOS tahun anggaran 2021 merupakan bagian dari dana transfer ke daerah provinsi ya, tepatnya ya. Dalam Perpres rincian APBN tahun 2021, alokasi dana BOS itu melekat pada provinsi, sehingga yang menyalurkannya pun adalah KPPN Surabaya II, karena pemerintah provinsi itu berada dalam layanan KPPN Surabaya II yang ada di Jalan Dinoyo. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Surabaya dan pernah mampir di Dinoyo, silakan, di situ ada Gedung Keuangan Negara, kami berada di lantai 7. Biarpun kami saat ini memberikan pelayanan secara online, secara daring, tapi bila mana memang ada dari teman-teman ingin bertanya-tanya atau konsultasi, tentunya tidak kami larang. Kami terbuka, silakan, tetapi tentunya ya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau nggak urgen atau nggak sifatnya krusial, bisa mendapatkan pelayanan seperti yang sekarang ini, menggunakan media daring, media Zoom. Tetapi kalau memang sudah misalnya teknis, aplikasi, simulasi, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan layanan tatap muka dengan catatan tetap dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu, dana BOS itu menjadi salah satu pendapatan dan belanja APBD provinsi. Jadi dicatat sebagai pendapatan transfer, dibelanjakan sebagai belanja hibah dan belanja rutin dari provinsi. Tergantung dari objek yang menerima dana BOS. Jadi kalau dia bagian integral dari provinsi, tentunya itu menjadi program dan kegiatannya Pemprov, tetapi bila mana itu diberikan kepada entitas akuntansi yang bukan bagian dari Pemprov, itu menjadi belanja hibah. Jadi aturan di Permendagri disebutkan seperti itu, masing-masing membawa konsekuensi dari pengukuran akuntansinya masing-masing. Bapak Ibu, untuk alokasi dana BOS provinsi digunakan untuk operasional pendidikan, satuan pendidikan, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya lanjutkan mengenai dana BOS reguler diberikan kepada sekolah dengan ketentuan ini, mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik, data pokok pendidikan, sesuai dengan kondisi real di sekolah masing-masing. Ini Bapak Ibu yang sering menjadi starting point, yang sering menjadi permasalahan di ujung proses dana BOS. Nanti saya sampaikan permasalahannya seperti apa. Di sini perlu saya tegaskan kembali, teman-teman, terutama para operator, para pengelola dana BOS, sangatlah hati-hati, inputlah data sekolah secara real, senyata-nyatanya, sebenar-benarnya pada aplikasi yang ada di Dapodik. Silakan, itu di cut-nya adalah posisi 31 Agustus tahun sebelumnya untuk penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada perubahan setelah 31 Agustus, tentunya itu menjadi data di tahun berikutnya. Next. Ya, Bapak Ibu, penggunaan dana BOS itu disalurkan
secara langsung ke rekening sekolah ya, mulai tahun 2020 harus lebih fleksibel, kemudian nilai satuan bosnya juga meningkat, dan pelaporan bosnya diperketat dan lebih transparan. Jadi yang namanya pengelolaan dana bos, Bapak Ibu, kami sampaikan di sini, sedikit saya singgung, yang susah itu sebenarnya pelaporannya atau yang lain. Karena sesungguhnya pelaporan itu sesuatu yang mudah bila mana Bapak Ibu sudah memiliki dokumen-dokumen pendukung yang valid. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai lupa. Jadi bendahara-bendahara BOS itu kalau membayar pastikan ada kwitansi, pastikan ada kontraknya, pastikan ada faktur pembeliannya, pastikan sudah bayar pajaknya. Nah, kalau semuanya itu ada, kemudian disimpan rapi, Bapak Ibu pasti akan mudah menyusun pelaporannya. Begitu juga nanti bila ada pemeriksaan dari pejabat inspektorat dan atau pejabat pemeriksa lainnya. Jadi intinya Bapak Ibu bukan pelaporan yang susah, tetapi dokumen-dokumen pendukung dalam proses pelaporan itulah yang lebih penting. Jadi simpan baik-baik, rapi, pada suatu saat dibutuhkan, Bapak Ibu bisa cepat mengambil dokumen. Itulah yang sesungguhnya diperlukan dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Untuk apa Bapak Ibu bisa bikin laporan rapi, bagus, tetapi kalau dokumen pendukungnya nggak ada, itu sama aja bohong. Jadi suatu saat bila ditanya, tidak bisa menunjukkan dokumen data dukungnya, justru akan menjadi kesusahan, kerepotan di masa-masa yang akan datang. Memang yang bertanggung jawab bukan hanya bendahara, tetapi karena ini dana BOS adalah dana operasional, pasti nantinya yang ditanya pertama kali pastinya adalah bendahara pengeluaran. Memang sebagai penanggung jawab mutlak adalah kepala sekolah, itu sebagai ketua tim dana BOS di sekolah. Tetapi bila mana suatu nanti ada pemeriksaan, pasti pihak seluruhnya itu harus memberikan pertanggungjawabannya masing-masing. Jadi sekali lagi, bukan pelaporannya yang susah, tetapi dokumen pendukungnya lah yang mesti disiapkan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pemeriksaan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Dana BOS mulai 2020 dan termasuk di 2021 ini, penggunaannya lebih fleksibel, apalagi menghadapi di masa pandemi saat ini. Nah, khusus untuk pembayaran honor, Bapak Ibu, itu hanya diperuntukkan bagi guru. Guru yang sudah mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga pendidik, kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat pada Dapodik. Silakan, karena Dapodik ini produknya Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu juga bagian integral dari Kementerian Dalam Negeri, jadi Bapak Ibu harus menginput yang sebenar-benarnya. Kemudian tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku. Jadi kalau buku, mau beli buku, Bapak Ibu tidak ada pembatasan. Silakan, termasuk untuk pembelian alat multimedia. Manfaatnya Bapak Ibu, peningkatan fleksibilitas dan otonomi pengguna dana BOS guna untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah, terutama peningkatan kesejahteraan guru honorer. Karena ini sudah menjadi concern nasional, menjadi perhatian dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Itu selama ini kan memang beberapa keluhan dari sekolah-sekolah adalah honornya atau gajinya atau penghasilan dari guru-guru non-ASN itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat memprihatinkan kalau saya bilang. Bahkan ada yang cukup untuk seminggu itu sudah habis karena saking kesenyamannya kesempatan
Kemanfaatan dengan adanya dana BOS ini salah satunya adalah bisa dimanfaatkan untuk memberikan honor kepada guru yang bukan ASN, guru yang belum sertifikasi. Dan maksimal Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 50%. Memang ketentuannya seperti itu. Jadi nanti kalau semuanya digunakan untuk honor, nanti sekolahnya dapat dana dari mana, makanya harus ada pembatasan maksimal 50%. Bagaimana kalau misalnya terpaksa harus lebih sesuai dengan ketentuan, sangat dimungkinkan, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan. Oke, next. Bapak Ibu, penyaluran, nah, ini sudah kita menginjak mengenai penyaluran dana BOS tahun 2021, itu langsung ke rekening sekolah. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang, itu langsung ke rekening sekolah. Inilah bentuk dari merdeka belajar, apa yang disemboyankan, yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, bahwa dengan cara-cara seperti ini, dengan cara memperpendek birokrasi, dengan cara mempercepat penyaluran, diharapkan langsung dapat dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sekolah. Jadi kalau dana BOS itu sudah masuk rekening sekolah, Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya. Tidak perlu harus menunggu aturan. Kenapa? Karena aturannya sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Disalurkan melalui 3 tahap, yaitu tahap 1 30%, tahap 2 40%, itu sampai dengan bulan April. Jadi di awal tahun Bapak Ibu sudah mendapatkan langsung 70% dalam 2 kali tahap, 30 dan 40. Sedangkan yang 30 nanti disalurkan setelah bulan September atau paling cepat bulan September. Jadi paling tidak pada proses-proses krusial di mana Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu melanjutkan sedang melaksanakan proses pembelajaran yang sangat intens, itu dana BOS sudah tersedia sebanyak 70%. Oke, lanjut. Lanjut Mbak ini. Oke. Ini untuk proses penyaluran dana BOS tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah sekolah itu harus merekam data jumlah siswa, rekam data rekening di dalam Dapodi. Ini mengenai rekening ini sangat-sangat sensitif Bapak Ibu, karena sekarang di KPPN itu sudah menggunakan, semuanya sudah menggunakan teknologi penggunaan teknologi terkini. Jadi IT yang sudah digunakan semuanya sudah secara online. Aplikasi yang digunakan di KPPN itu namanya SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Itu sudah nasional, jadi berbasis single database. Nah, kalau yang namanya mesin Bapak Ibu itu kan akan membaca secara real. Jadi kalau 1 ya 1, tidak bisa 1 itu menjadi I. Yang sering kejadian seperti itu, atau 8 itu menjadi 0 atau 0 menjadi O, 8 menjadi B. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu merekam data rekening salah, itu nantinya akan mengakibatkan yang namanya retur. Kalau sudah retur jadi lebih panjang lagi Bapak Ibu. Prosesnya harus menyampaikan rekening ulang, harus menyampaikan pendaftaran rekening ke bank, dan seterusnya. Maka dari itu, hati-hati. Pantengin sekali lagi buku tabungan, ya, rekening giro, rekening tabungan, dan Bapak Ibu buka sebagai rekening sekolah. Jadi rekeningnya pun rekening sekolah, nggak boleh yang namanya menggunakan rekening pribadi, rekening yayasan, rekening kepala sekolah. Yang benar adalah satu, rekening sekolah. Jadi kalau SMP Kabupaten Malang ya rekening SMP Kabupaten Malang, SMP 1 Kabupaten Malang, seperti itu misal.
tidak boleh menggunakan, sekali lagi tidak boleh di luar itu, termasuk yayasan, apalagi pribadi, juga kepala sekolah pun tidak diperkenankan membuka rekening atas nama kepala sekolah. Yang diperkenankan hanya satu, yaitu rekening sekolah. Karena beda, kepala sekolah nantinya berarti kan yang bisa mengakses adalah kepala sekolah saja. Tetapi kalau rekening sekolah ini sesuai dengan ketentuan bisa diakses oleh bendaharanya. Tentunya bisa narik dana sepersetujuan dari kepala sekolah. Jadi sifatnya adalah kelembagaannya, bukan person-personnya. Kemudian disampaikan ke OMSPAN, jadi namanya agak unik Bapak Ibu. OMSPAN inilah online monitoring dari SPAN. SPAN-nya tadi adalah sistem pembayarannya, kalau OMSPAN adalah monitoringnya. Memang sengaja dipisah agar akses kedua aplikasi ini bisa lancar. Kemudian OMSPAN diperiksa oleh DJPK, kemudian sampaikan rekomendasi kepada KPPN sebagai penyaluran, kemudian KPPN mendapatkan rekomendasi dari DJPK, kemudian disalurkan kepada rekening sekolah. Seperti itu Bapak Ibu proses penyaluran dana BOS di KPPN. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan pasal 20 dari Peraturan Menteri Keuangan, dana BOS reguler dari Kemenkeu langsung transfer ke rekening sekolah. Dalam hal ini yang mengeksekusi adalah KPPN Surabaya 2. Tahap 1 itu sebesar 30%, paling cepat bulan Januari. Karena kalau kami tahunnya adalah tahun anggaran, jadi dari Januari sampai Desember, kalau Bapak Ibu menggunakan tahun pendidikan dari Juli ke Juni tahun berikutnya. Jadi ada perbedaan bagaimana pensinkronisasian antara tahun anggaran dengan tahun pendidikan. Tapi itu tidak masalah. Yang jelas pentahapannya diberikan selama 3 tahap. Tahap 1 di Januari, tahap kedua itu paling cepat April 40%, dan tahap ketiga paling cepat di bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi. Kemudian untuk dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan April. Oke, next. Bapak Ibu, untuk dana BOS reguler dilakukan berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik. Jadi kalau siswanya makin banyak, tentunya dana BOS yang diterima makin banyak. Berbeda hanya untuk yang memiliki siswa di bawah 60. Kalau siswanya di bawah 60 itu pengalinya tetap 60 siswa. Jadi yang diatur dalam Permendikbud seperti itu. Kemudian satuan biaya BOS reguler untuk SD 900.000 dan seterusnya. Memang ada informasi terbaru bahwa satuan biaya ini telah naik, tetapi saya belum mendapatkan peraturan Menteri Keuangannya, jadi mohon maaf, kita pakai yang ini dulu karena penyalurannya pun juga masih menggunakan yang ini. Yang terbaru itu mungkin nanti untuk tahap berikutnya. Jadi ada penyesuaian di tahap berikutnya. Bapak Ibu, bahwa BOS afirmasi dilakukan berdasarkan jumlah daerah tertinggal, sedangkan kinerja berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang berkinerja terbaik dikalikan dengan indeks kinerja dan satuan biaya jenjang pendidikan. Next. Ini Bapak Ibu untuk regulasinya atau peraturan terbaru yang masih hangat, yang baru saja disahkan oleh Menteri Pendidikan adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2021, itu baru saja disahkan di bulan Februari. Itu mengatur bagaimana teknis bantuan operasional sekolah yang reguler. Sedangkan yang afirmasi dan kinerja masih menggunakan peraturan yang lama. Bapak Ibu, sekolah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite.
Kemudian ini yang sudah memasuki hal-hal yang menjadi concern kita, bahwa dana bos reguler, terutama sekolah negeri, dituangkan di dalam DPA pendidikan, Dinas Pendidikan, berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah ke dalam 3 rekening belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal. Nah, ini yang sering menjadi beberapa pertanyaan, termasuk dari kami di kementerian, itu membedakan mana belanja barang, mana belanja modal, itu agak-agak susah, 11-12, tapi kalau belanja pegawai jelas nggih Bapak Ibu. Kalau digunakan pembayaran honor para guru, honor tenaga kependidikan, itu masuk dalam kategori belanja pegawai. Tetapi bila sudah masuk belanja barang, termasuk ATK, kertas, mungkin komputer, mungkin AC, mungkin alat pendukung lainnya, itu bisa multi pemahaman. Kalau di kami, di pemerintahan pusat, ada aturan yang memberikan rujukan supaya tegas mana belanja barang, mana belanja modal adalah bila mana kita membeli sebuah peralatan nilainya lebih dari 1 juta per unit, Bapak Ibu, itu dikategorikan sebagai belanja modal. Bila mana lebih kecil dari 1 juta ke bawah, 1 juta tidak lebih per unitnya, itu masuk belanja barang. Memang ini nanti sangat-sangat debatable, perbedaannya sungguh-sungguh batasnya itu sangat tipis, mana belanja barang, mana belanja jasa, tetapi Bapak Ibu bisa kembali membuka aturan yang terkait sehingga bisa nanti yakin untuk menentukan itu mana belanja barang, mana belanja modal. Nah, itu tadi untuk peralatan. Nah, bila mana gedung dan bangunan, itu lain lagi Bapak Ibu. Kalau pemeliharaan atau pembangunan gedung lebih dari 25 juta per unitnya, pembangunannya, per kegiatannya, itu masuk belanja modal. Nah, bila mana di bawah 25 juta, itu masuk kategori belanja pemeliharaan biasa atau belanja barang. Nah, nanti mungkin dalam diskusi kita, moga-moga nanti ada yang menanyakan untuk membedakan hal-hal yang prinsip ini, karena konsekuensinya akan panjang Bapak Ibu. Begitu sebuah pembelanjaan itu dinyatakan sebagai belanja modal, itu harus dicatat di dalam neraca sekolah. Saya yakin sekolah punya neraca, jadi punya asetnya berapa, belanja operasionalnya berapa, pendapatannya berapa, itu pasti dibukukan secara rapi. Nah, begitu pembelanjaan kita dikategorikan sebagai belanja modal, itu akan menambah aset dan konsekuensinya adalah harus menyediakan biaya pemeliharaan pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya berbeda sekali kalau itu belanja barang. Kalau begitu beli ya sudah selesai, tidak ada lagi konsekuensi untuk pembelanjaan di tahun berikutnya. Oke, next. Ini saya singgung Bapak Ibu, pengguna dana BOS itu untuk apa saja, banyak sekali, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa, pembelajaran, ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pembayaran honor, perawatan sekolah, langganan daya dan jasa, pengembangan profesi guru. Nah, mulai tahun 2020 ini, karena kita di masa pandemi, sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan, pembayar langganan daya dan jasa termasuk di dalamnya adalah pembelian atau pengadaan untuk kuota atau paket data bagi guru dan murid dalam proses belajar mengajar secara daring, secara online. Jadi silakan, nggak perlu ragu-ragu, pembebanannya adalah ada di langganan daya dan jasa. Bagaimana kalau hand sanitizer untuk murid-murid, kemudian sabun cuci tangan dan lain sebagainya, itu masuk di kegiatan administrasi.
di keperluan sehari-hari sekolah. Ingat, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, semuanya itu sudah diatur, sudah diperkenankan untuk dibebankan menggunakan dana BOS. Oke, ini untuk yang SD. Next. Ini untuk yang SMA. Next. Kemudian untuk yang SMK. Saya rasa mirip-mirip Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik dari sekolahnya. Bila SD tentunya beda sekali dengan SMP, SMP beda dengan SMA, SMA beda dengan SMK. Next. Nah, ini yang next Bapak Ibu, nah ini yang perlu diperhatikan secara seksama Bapak Ibu, bahwa dalam penggunaan dana BOS itu ada 15 larangan. Jadi supaya hati-hati Bapak Ibu, pegang baik-baik apa yang dilarang. Kalau apa yang diperbolehkan kan banyak itu jenisnya. Tetapi kalau kita sudah pegang sama yang dilarang, itu akan lebih mudah kita untuk menentukan pembelanjaan. Apa saja Bapak Ibu dana BOS atau tim dilarang dalam melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi? Sudah pasti Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan rekening dana BOS ditransfer ke rekening pribadi. Mohon izin, suara saya masih terdengar dengan baik nih Bapak Ibu? Masih terdengar Pak di sini Pak. Oke, terima kasih. Ya, nanti di sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman. Mohon izin, ini kami tuntaskan dulu. Kami tuntaskan dulu mengenai materi yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, larangan penggunaan dana BOS adalah membungakan untuk kepentingan pribadi. Apakah membungakan untuk kepentingan sekolah boleh? Tidak juga. Ya, Bapak Ibu, tidak boleh juga. Nanti di nomor 11 adalah membeli instrumen investasi, itu juga tidak boleh. Jadi misalnya didepositokan, tidak boleh. Kenapa? Ini namanya juga dana bantuan operasional sekolah. Semuanya untuk menyukseskan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Apalagi kalau untuk dipinjamkan kepada pihak lain, tidak boleh juga. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan tidak boleh, karena pasti sudah disediakan oleh Menteri Pendidikan. Untuk menyewa aplikasi pendataan tidak boleh juga. Untuk membiayai kegiatan yang tidak jadi prioritas tidak boleh juga. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran tidak boleh juga. Membeli pakaian, seragam, sepatu tidak boleh. Memelihara prasarana. Nah, ini Bapak Ibu, memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Jadi yang diperbolehkan adalah kerusakan ringan. Ringan itu yang paling tidak lebih dari 30% kerusakannya. Jadi kalau kerusakannya sudah lebih dari 30% ya tentunya itu menjadi tanggung jawab sekolah, menjadi tanggung jawab Pemda untuk memberikan dananya untuk memperbaiki kerusakan prasarana yang lebih dari 30%. Jadi dana BOS hanya diperkenankan mengcover kerusakan-kerusakan prasarana hanya sampai dengan 30%. Jadi yang ringan-ringan. Untuk membangun gedung atau ruangan baru tentunya sama sekali tidak boleh. Kalau yang ini berarti menggunakan, kalau dari pemerintah pusat kemungkinan besar dibebankan kepada dana alokasi khusus fisik. Karena ini dana BOS adalah dana operasional, tentunya tidak boleh untuk membangun gedung atau ruangan baru. Bagaimana Pak kalau misalnya membangun ruangan satpam? Sama saja Bapak, itu juga tidak boleh. Tapi kalau memperbaiki masih boleh, memperbaiki yang ringan-ringan. Misalnya atapnya bocor, plafonnya rusak, keramiknya pecah, perlu pengecatan, nah itu silakan dipergunakan karena itu adalah bagian dari belanja operasional agar sekolah dapat berjalan lancar, bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang tidak boleh lagi Bapak Ibu adalah membeli instrumen investasi, pastinya tidak boleh ya. Dananya mungkin karena awal tahun diterima sekian miliar, kemudian didepositokan, ya, tidak boleh. Itu jelas melanggar ketentuan.
Kemudian membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS reguler atau program perpajakan BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Jadi kalau pelatihannya di luar dinas, tentunya itulah yang tidak boleh. Kalau saat ini kita sedang menyelenggarakan sebuah pelatihan yang penyelenggaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, berarti itu yang diperbolehkan. Termasuk untuk perjalanan, untuk lumsum, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh bila mana penyelenggaranya adalah bukan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian. Kemudian untuk biaya kegiatan yang sudah disediakan secara penuh oleh pemerintah pusat. Kemudian lagi tidak boleh ada penyelewengan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir adalah menjadi distributor, pengecer, pembelian buku. Nah, itu untuk tim bosnya itu yang dilarang. Jadi Bapak Ibu ada 15 larangan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Pasal tentang larangan tersebut itu ada 15 larangan. Jadi pegang saja Bapak Ibu, agar tidak ragu-ragu antara boleh tidak boleh. Itu kadang-kadang memang sangat-sangat tipis, mana yang boleh mana yang enggak. Nah, itu pegangannya lebih baik memegang yang tidak boleh, sehingga nanti lebih mudah. Kalau tidak boleh tidak ada, berarti boleh dilakukan. Oke, next. Penggunaan belanja pegawai Bapak Ibu itu hanya diperuntukkan bagi guru yang non ASN, tetapi yang sudah tercatat pada Dapodik, sudah memiliki nomor unik, dan belum menerima tunjangan profesi. Jadi sekali lagi, inilah manfaat yang paling kita rasakan, yang kita berikan agar sekolah-sekolah itu mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, adalah memberikan penghasilan yang cukup, yang sesuai dengan kontribusi para guru untuk menyukseskan program kegiatan belajar mengajar di sekolah yang Bapak Ibu kelola. Nah, itu sekali lagi tidak boleh lebih 50%. Nah, bagaimana kalau ternyata masih ada lebihnya, Bapak Ibu bisa gunakan untuk tenaga kependidikan, tenaga pendukung di bidang pendidikan, tentu sekali lagi yang bukan ASN, yang administrasi, dan memiliki surat tugas atau surat ketetapan, surat keputusan yang ditetapkan oleh sekolah. Itu Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, tetapi sekali lagi maksimal 50%, nggak boleh lebih dari 50%. Next. Mengenai pelaporan dana BOS reguler Bapak Ibu, sekolah wajib melaporkan semua penggunaan pada setiap tahapannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat website bos.kemendikbud.go.id. Pelaporannya secara online. Jika belum lapor secara online tahap sebelumnya, maka penyaluran dana BOS reguler pada tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, harus rajin menyusun laporan. Jadi tadi sudah saya singgung, memang menyusun laporan itu sesungguhnya tidak susah sepanjang data dukungnya lengkap. Tetapi kalau tidak disempatkan, ya laporannya tidak tersusun. Jadi tetap harus menyediakan waktu yang cukup agar laporan dana BOS bisa disusun dan disampaikan tepat waktu. Dokumen pendukung yang dibuat sekolah disampaikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 hari setelah bulan terakhir. Jadi Bapak Ibu punya kewajiban menyusun laporan dana BOS itu setiap bulan, dan di sini hanya dibatasi maksimal paling lambat 2 hari kerja. Kemudian laporan rekapitulasinya harus dipublikasikan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses atau dilihat masyarakat luas secara mudah dan strategis. Jadi tempatnya harus strategis Bapak Ibu. Saya punya pengalaman di awal-awal penyaluran dana desa, itu seluruh desa memiliki
papan pengumuman atau banner atau baliho yang sangat besar yang menginformasikan pendapatan dan belanjanya. Nah, begitu juga untuk sekolah-sekolah yang menerima dana BOS, mestinya bisa mencontoh seperti itu. Jadi mengedepankan rasa akses, hak-hak, memberikan hak-hak akses kepada masyarakat untuk mengetahui dana BOS yang dikelola oleh sekolah yang Bapak Ibu kelola seperti apa. Nah, itu bisa dipajang, dipublikasikan pada informasi, papan informasi yang komunikatif, yang terbuka, yang bisa diakses, dilihat oleh banyak orang. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu mengenai sisa dana BOS. Memang Bapak Ibu pada dasarnya dana BOS itu memang harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Saya yakin sekolah-sekolah membutuhkan sekali dana BOS, makanya dana BOS harus dihabiskan. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak habis? Nah, kalau tidak habis dana BOS-nya itu masih di RKUD, itu dilaporkan ke DJPK. Tentunya sekarang sudah tidak ada ya di RKUD karena langsung ke rekening sekolah. Bagi sisa dana BOS yang ada di rekening sekolah, dapat digunakan baik pada tahun ini ataupun pada tahun pembelajaran tahun berikutnya. Jadi memang harus dihabiskan Bapak Ibu, dana BOS itu memang harus dihabiskan, tidak boleh disisakan. Kalau disisa wajib digunakan lagi pada kesempatan berikutnya. Dianggarkan dulu baru digunakan pada kesempatan berikutnya. Oke, terakhir Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu KPPN Surabaya 2 itu pada awal Maret, tanggal 2 Maret, 3 Maret, dan 4 Maret, itu sudah menerbitkan SP2D sebanyak 4 SP2D sebesar 1,7 triliun untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur, dari SD hingga SMA atau SMK, sebanyak 24.591 sekolah. Dananya sudah disalurkan. Mestinya Bapak Ibu sudah ada di rekening Bapak Ibu semua. Dan begitu masuk ke rekening, Bapak Ibu sudah punya atau sudah boleh menggunakan dana BOS. Jadi kita sudah terbitkan Bapak Ibu 4 SP2D langsung ke rekening sekolah. Tanggal 2 Maret itu untuk tanggal 3 Maret itu untuk 4.000 sekolah, tanggal 4 Maret untuk 10.000 sekolah. 4 Maret ada 2, 10.000 kali 2 yaitu 20.000 sekolah, dan yang terakhir itu di tanggal 5 Maret untuk 598 sekolah. Kenapa kok penerbitannya seperti dipecah-pecah Bapak Ibu? Saya sampaikan bahwa aplikasi yang ada di kami, yang tadi sudah saya singgung, sudah saya sebut adalah aplikasi SPAN. Itu hanya mampu mengeksekusi tagihan, satu tagihan maksimal 10.000 rekening. Dulu memang pernah kita coba lebih dari 10.000, itu justru mengalami kendala yang cukup serius sehingga sangat mengganggu proses penyaluran ke dana BOS, ke rekening BOS. Makanya mulai tahun 2021 ini kita sudah atur kembali setiap SP2D maksimal 10.000 untuk setiap jenis bank yang sama. Banknya sama itu maksimal 10.000. Kalau banknya sudah beda, berarti sudah masuk di pembayaran atau SP2D berikutnya. Bukan tahap ya. SP2D-nya harus terpaksa dipecah. Tetapi pada prinsipnya itu adalah 1,7 triliun sudah kami salurkan di awal Maret, sudah sebulan lalu. Mestinya Bapak Ibu sudah menerima dana tersebut dan sudah bisa mengeksekusi kebutuhan sekolah
terutama di masa pandemi saat ini. Kemudian Bapak Ibu, nah kalau ada yang rekeningnya masih belum terisi, kemungkinan besar Bapak Ibu itu termasuk ke dalam golongan 134 rekening yang diretur. Jadi dari 24.000 sekolah, itu ada 134 rekening yang diretur. Mulai dari rekening yang tidak aktif, nomor rekening yang salah, atau nama pemilik rekeningnya tidak ada. Nah, itu jumlahnya 134. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan sudah kami lakukan proses. Itu ternyata Bapak Ibu, dari beberapa rekening yang sudah diperbaiki, ternyata mengalami retur yang kedua kalinya. Lagi-lagi sistem dan pencatatannya belum sinkron, dan hanya satu rekening yang berhasil kami bayarkan kembali dari 134, Bapak Ibu. Jadi satu sudah berhasil kami transfer ulang, yang 10 terjadi retur kedua kalinya, yang satu sekolah itu ternyata sekolahnya hilang karena merger, yang satunya lagi sekolahnya karena ditutup. Nah, saya tidak sebutkan sekolahnya di sini karena daftarnya luar biasa, 24.500 sekolah se-Jawa Timur. Jadi itu monggo Bapak Ibu yang merasa di rekening sekolah itu masih kosong, berarti kemungkinan besar memang dana BOS Bapak Ibu mengalami retur. Silakan koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nanti Dinas Provinsi lah yang akan menghubungi kami untuk melakukan perbaikan. Mekanismenya harus ke Jakarta dulu, karena itu satu sistem yang dibangun, single database. Nah, bila mana nanti Jakarta sudah menyetujui, sudah meng-approve perubahan rekening, baru bisa kita lakukan pembayaran kembali. Nah, harapan kami segera untuk yang 133, karena yang satu sudah berhasil, sisanya adalah 133, kita akan segera tindak lanjuti. Kami koordinasi intensif lagi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang ini gawe-nya, yang punya gawe adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Bapak Ibu, itu sudah terakhir mengenai dana BOS yang kami sampaikan, sudah cukup lama juga saya sampaikan. Tetapi ada satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi, bagian dari tanggung jawab atau tugas kami adalah mengingatkan Bapak Ibu semua, dalam setiap pembelanjaan yang Bapak Ibu lakukan, itu di dalamnya disertai dengan kewajiban perpajakan. Inilah yang membedakan antara pembelanjaan pribadi dan atas nama pemerintah. Karena ini kan memang dana yang diberikan oleh pemerintah, jadi dengan sendirinya kewajiban perpajakan menjadi sesuatu yang pasti. Jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa, belanja telah dilakukan, tetapi pajak lupa dibayarkan. Kalau memperhatikan pembelanjaan atau level-level pembelanjaan yang ada di tingkat sekolah-sekolah, saya yakin teman-teman sudah bisa menentukan kriteria-kriteria mana yang kena pajak, mana yang tidak kena pajak. Nah, mungkin sedikit informasi yang mungkin nanti jadi catatan, bahwa Menteri Keuangan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 yang mengubah atau menaikkan tarif pembelanjaan yang kecil-kecil, yang tidak lebih dari 2 juta, itu dibebaskan, bukan dibebaskan maksudnya, tidak wajib dipungut, bendaharanya tidak wajib memungut,
PPN dan PPh pasal 22. Ini perlu saya sampaikan karena saya yakin juga di antara teman-teman ini belum ada yang tahu. Yang dulu-dulu adalah yang tidak dipungut PPN dan PPh pasal 22 adalah hingga 1 juta. Kalau sekarang sudah dinaikkan per 1 April 2019, 1 April 2019 itu sudah naik menjadi 2 juta. Nah, kalau sudah pembelanjaan di atas 2 juta, sepanjang itu memang objek pajak ya harus dikenakan pajak. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu kena pemeriksaan mulai dari inspektorat daerah, apalagi mungkin BPK, mungkin BPKP dan lain sebagainya, itu menjadi repot di belakang hari. Lebih baik repot sekarang daripada repot di masa mendatang. Mungkin itu, mohon maaf kalau materinya terlalu panjang, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Monggo. Dari APBN Regional 2 Jawa Timur Surabaya. Untuk teman-teman yang dari kecamatan jangan lab dulu, setelah ini masih ada materi lagi dari Mas Media. Untuk Bapak sudah selesai? Saya? Ya, Bapak Roy. Mungkin ada yang mau tanya jawab? Ya, ada yang tanya jawab, monggo. Monggo Bapak Ibu, biar nggak penasaran, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Kesempatan yang ini, silakan. Baik, dari Kecamatan Kalipare, Orwil Kecamatan Kalipare. Kalipare. Oke, terima kasih Bapak. Sehubungan anggaran dana BOS yang sampai sekarang beberapa lembaga di SD Kecamatan Kalipare ini kurang lebih ada 28 lembaga yang belum cair. Apakah juga termasuk 133 yang itu tadi atau bagaimana? Karena kami juga tidak tahu berapa lembaga yang dihitung tadi. Pertama itu. Lalu yang kedua, bagaimana langkah kami manakala tadi terjadi pembetulan nomor rekening, nama, dan lain sebagainya agar selekas mungkin bisa jadi di tahap 1 ini. Apakah termasuk itu se-Jawa Timur atau khusus Kabupaten Malang? Terima kasih Bapak, mohon maaf. Oke. Mungkin saya jawab satu-satu, nggih. Nanti kalau ada penanya berikutnya, kami persilakan untuk di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak dari Korwil Kalipare. Nggih, Bapak Ibu tadi Bapak sudah saya singgung tadi, memang ada sebanyak 134, yang satu sudah rampung, sudah berhasil kami bayar kembali. Nah, sisanya ini 133. Bapak Ibu, sesuai dengan mekanisme yang ada, proses perbaikan rekening ini memang harus melalui Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pemilik dana atas bantuan operasional sekolah. Jadi silakan dari pihak Korwil Kalipare, dari 28 SD tadi, silakan datanya disiapkan
mulai dari fotokopi rekening, sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk nanti dilakukan proses perbaikan pada database yang ada di Kemendikbud. Karena nanti begitu database di Kemendikbud itu sudah benar, nanti ada pemberitahuan kepada kami untuk dilakukan pembayaran kembali. Tetapi gini, Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, memang dana BOS yang memang menjadi hak Bapak Ibu semuanya itu tidak akan kemana-mana. Nanti setelah proses pembayaran dana BOS kembali, setelah adanya perbaikan lagi, itu nanti akan segera kami proses. Di KPPN sendiri Bapak Ibu kami beritahukan, proses pembayaran itu tidak lebih dari 1 hari. Jadi proses hari ini itu bisa masuk rekening di hari yang sama. Bapak Ibu, proses pengajuan pembayaran di hari ini itu masuk rekeningnya bisa di hari yang sama sepanjang rekeningnya adalah tidak RTGS. Oke, Bapak Ibu, kalau mekanismenya adalah RTGS berarti perlu waktu paling tidak 2 hari berikutnya. Di kami itu hari yang sama. Itu tadi sudah saya sampaikan tanggal 2 Maret, 3 Maret, 4 Maret itu memang prosesnya ya di hari-hari itu, tidak lebih dari 3 hari, tidak lebih dari 2 hari. Paling lambat itu di hari berikutnya. Itu sudah sesuai dengan janji kami bahwa proses pencairan di KPPN itu tidak lebih dari 1 jam di internal dan proses di ke rekening pihak ketiganya adalah tentunya sangat tergantung dari pihak banknya. Kalau memang itu beda bank berarti melalui mekanisme RTGS. Kalau sama berarti di hari yang sama, di jam yang sama Bapak Ibu bisa menerimanya. Nah, nanti kalau misalnya perlu informasi lebih jauh, Bapak dari Korwil Kalipare bisa hubungi saya. Nanti nomor handphone bisa saya share, silakan. Ini untuk mempermudah koordinasi kami, sehingga mana-mana sekolah yang memang belum cair, nanti akan kami informasikan lebih jauh. Bapak Ibu, sementara kami tidak bisa share karena ini levelnya adalah seprovinsi Jawa Timur. Jadi yang punya hak untuk membagi informasi mana-mana aja yang ditolak, itu nanti pemerintah provinsi. Kami pun juga tidak tahu ini sekolahnya itu ada di Kabupaten Malang atau di Kota Malang atau di kabupaten lain. Yang ditulis tuh hanya misalnya SD Kalipare. Saya juga nggak tahu nih Kalipare yang mana gitu. Maksud saya Kalipare ini masuk di kabupaten yang mana gitu. Sehingga ini menjadi ranahnya dinas pendidikan provinsi. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau memang dari Kalipare tadi ada 28 yang retur, silakan datanya sampaikan ke kami, nanti kami cross check di kami. Nah, nanti informasinya akan kami bagi. Jadi kami bagi yang ada di masalah gitu. Kalau kami bagikan keseluruhan, takutnya nanti ini menjadi ranahnya provinsi gitu. Karena lingkupnya sangat luas Bapak Ibu. Kalau data yang kami pilih bisa memilih yang Kabupaten Malang saya, tentunya kami bisa lagi. Tetapi kalau ini levelnya di level provinsi, lebih baik datanya datang dari yang terkena retur dari Bapak Ibu, nanti baru kami cross check. Seperti itu Bapak yang dari Kalipare, moga-moga bisa menjawab. Yang jelas semuanya kami upayakan sesegera mungkin. Segera kami transfer dana BOS tersebut karena memang sangat dibutuhkan bagi sekolah-sekolah untuk menjalankan kegiatannya. Boleh menambahkan Pak? Oh, monggo Mbak Iming. Ini penambahan dari Mbak Iming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Ibu semuanya, saya hanya menambahkan untuk meminimalisir retur untuk penyaluran dana BOS
oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Itu tidak sama, satu. Yang kedua, ada rekening yang tetap nomor rekeningnya lama, sama, tetapi di nama rekening itu beda. Jadi misal, rekening lamanya itu SD Negeri A, tetapi di nama rekening yang baru menjadi UPTD SD Negeri A. Itu pasti proses seperti itu juga akan mengakibatkan retur. Karena data di SPAN itu sensitif sekali untuk perbedaan satu huruf atau satu angka. Jadi untuk memperlancar proses selanjutnya, monggo dengan update data terbaru, termasuk nomor rekening, nama rekening ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, supaya data baru itu nanti yang dijadikan dasar untuk penyaluran dana BOS tahap selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, izin tanya Pak. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak. Nggih. Sebentar. Nggih, terima kasih Iming atas penjelasan tambahannya. Nggih. Bapak, Ibu, untuk permasalahan rekening ini memang menjadi kunci krusial keberhasilan dari penyaluran. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Iming bahwa PIC yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi itulah Bapak Kuntoro, karena selama ini yang berkomunikasi dengan kami itu Bapak Kuntoro, karena memang kami selalu juga pengennya segera mencairkan dana BOS itu. Kalau menggantung terlalu lama di rekening retur itu akan menjadi penilaian buruk kinerja kami. Jadi kami juga pengennya buru-buru agar dana-dana yang di retur itu bisa segera tersalurkan. Oke, Bapak Ibu nanti silakan hubungi Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk saat ini yang bisa menjadi PIC adalah Bapak Kuntoro. Oke, monggo untuk Cinanya Pak. Ya, ini Will sumber mancing Pak. Apakah untuk yang direktur itu tidak dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten? Apakah sekolah-sekolah harus langsung datang sendiri ke Dinas Pendidikan Provinsi? Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, masalah rekening ini memang sensitif. Begini Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Iming bahwa ternyata rekening yang disampaikan itu rekening baru. Nah, kalau rekening baru, kemungkinan besar sistemnya belum membaca rekening baru yang didaftarkan. Sehingga terjadi penolakan yang kedua kalinya. Ada beberapa itu hingga 10 rekening terjadi penolakan yang kedua kalinya. Nah, maka dari itu ini untuk kehati-hatian kita, sesungguhnya kalau ditanya sudah koordinasi atau belum, sudah tentunya Bapak Ibu, tetapi rekening yang disampaikan ternyata ada rekening perubahan atau rekening baru yang belum match dengan yang didaftarkan pada database yang ada di kami. Sehingga itulah terjadi yang namanya retur. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, nggak perlu khawatir, kami juga akan segera menindaklanjutinya bila mana nanti Dinas Pendidikan itu sudah mendapatkan data dari Ibu. Bapak Ibu tidak harus datang, Bapak Ibu tidak harus datang ke Dinas Pendidikan. Sekarang layanan media untuk menyampaikan permasalahan kan bisa melalui telepon, bisa melalui WA, atau bisa juga melalui email. Silakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi itu kan juga bapaknya dari Bapak Ibu semuanya sebagai induknya dinas-dinas induknya sekolah-sekolah Bapak Ibu sebagai pembina. Jadi silakan hubungi, tidak perlu harus digeruduk datang rame-rame. Ya, silakan sampaikan bahwa inilah perbaikan nomor rekening yang ada di kami karena adanya retur dari KPPN. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau ada yang pertanyaan berikutnya. Moga-moga bukan retur lagi ya. Dari tanya yang lain mungkin. Dari nomor HP-nya Pak. Mohon untuk nomor HP tadi. Dari Tirto itu. Nomor HP saya nggih? Nggih. Tercatat. Lah aku ini langsung ini krungu, Pak. Ngomong arek iya.
Sudah saya share di chattingan Bapak Ibu, silakan Kami disimpan. ini. Semoga nanti permasalahan-permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Sudah nggih, Bapak Ibu, nomor handphone saya sudah saya chatting box di obrolan. Monggo, mungkin ada yang penanya berikutnya. Waktunya masih ada nggih, Mas moderator? Dari Tirto itu, Pak. Nggih. Monggo, silakan. Selamat siang, Pak Royekan. Siang. Banter kan, Pak ya? Iya. Yang perlu kami tanyakan, mengapa untuk yang ini ki banter ini. Nah iki kurang mengapa ya? Itu soalnya berarti ya. Kok konone pisan karo. mengapa untuk tahap 1 dana BOS tahun anggaran 2021 ini ada sebagian lembaga yang tidak dicairkan, sedang kami cross check dananya sudah ada tapi belum masuk ke bank. Itu yang kami pertanyakan, permasalahannya apa? Minta tolong diulang, Pak. Untuk anggaran BOS tahun anggaran 2021 di beberapa lembaga di kecamatan kami belum bisa dicairkan. Maksudnya belum masuk ke bank. Padahal anggaran tersebut saya cross check di Poskemdikbud itu sudah ada anggarannya. Tapi belum masuk di bank sehingga beberapa lembaga belum bisa mengambilnya untuk tahap 1 ini. Itu permasalahannya di mana? Oke, siap. Bapak Ibu, untuk beberapa komponen pembiayaan yang tidak ada di tahun 2021 itu pada dasarnya adalah memang ada sisi dari kebijakannya memang ada perubahan. Gini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa KPPN Surabaya II dalam menyalurkan itu data yang kami terima itu sudah matang. Dalam artian itu sudah melalui verifikasi dari berbagai pihak, mulai dari DJPK, kemudian Kemendikbud. Nah, Kemendikbud sendiri itu sudah memverifikasi mana-mana sekolah yang berhak, mana sekolah yang tidak berhak, mana sekolah yang mendapatkan hak penuh, mana sekolah yang tidak mendapatkan hak penuh. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang kami tidak dapat, itu terus terang kami tidak mengetahuinya Bapak Ibu. Jadi silakan koordinasikan dengan lagi-lagi salurannya melalui Dinas Pendidikan Provinsi, nanti Dinas Provinsi yang akan menanyakan kepada Kemendikbud. Kalau kami adalah areanya adalah area penyaluran. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan diberikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan rekomendasi kepada kami sebesar jumlah sekolahnya sekian, nilainya sekian, waktu pencairannya segera. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan dikoordinasikan kembali, bukan di ranahnya kami tentunya kalau kami harus menanya-nanya kenapa yang ini tidak dapat, itu dapat. Karena kami adalah sebagai KPA penyaluran dana BOS. Sekali lagi, pemilik dana yang sesungguhnya adalah di Kemendikbud. Kemendikbudlah yang menentukan mana sekolah-sekolah yang dapat, mana sekolah-sekolah yang tidak dapat atau berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu nih Bapak, moga-moga bisa menerima jawaban yang saya berikan. Monggo untuk yang berikutnya masih ada penanya? Oh ini tadi Bapak yang bertanya yang dari Ngantang menulis juga ya, ketika mengecek di laman BOS Kemendikbud
status bos sudah salur, namun di rekening bos belum masuk. Oh, saya tambahkan Bapak Ibu, mohon izin. Apa yang kami salurkan, dana dari rekening kas umum negara itu sangat-sangat valid, sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bila mana memang uang yang kami salurkan sudah salur, sudah pindah ke rekening sekolah, itu artinya Bapak Ibu, uang itu pasti masuk ke rekening Bapak Ibu. Kalau itu tertolak karena adanya retur tadi, Bapak Ibu, berarti memang dananya belum masuk. Nah, kalau bicara mengenai halaman yang ada di Kemendikbud, statusnya sudah salur, ternyata uang tidak masuk, ya tentunya silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan ke Kemendikbud. Karena yang memiliki aplikasi pengecekan tadi ada di Kemendikbud. Itu mungkin belum terintegrasi secara full, sehingga terjadi miss. Yang satu bilang sudah salur, sedangkan di Kemendikbud, yang kami nyatakan sudah salur, bila mana memang kalau rekening belum ada, itu artinya memang belum salur. Jadi di sini ada yang perlu koordinasi lebih lanjut. Kenapa di Kemendikbudnya dinyatakan sudah salur, tetapi di rekening belum ada. Nah, nanti Bapak Ibu silakan yang tadi dari Ngantang WA ke saya, nanti saya cross check ulang rekeningnya Bapak Ibu ini gagal menerima uang dari Erpun atau memang belum dianggarkan. Kalau memang belum dianggarkan berarti tidak ada nama rekening sekolah Bapak Ibu, tetapi kalau ternyata ada dan nanti ada informasi informasi retur, berarti itu retur. Nah, nanti kami informasi lebih lanjut. Silakan WA ke saya sekolah dan nomor rekeningnya. Nanti kami bantu untuk menelusuri, untuk memastikan kenapa rekening yang dinyatakan sudah salur tapi masih kosong. Begitu yang dari Ngantang. Terima kasih. Masih ada penanya berikutnya, Bapak Ibu? Moga-moga bukan masalah retur. Retur ini luar biasa karena 133 belum terselesaikan hingga saat ini. Ya, untungnya cuma 133 Bapak Ibu dari 24.000 rekening se-Jawa Timur. Di chatbox, mohon izin ada penanya, sekolah merge terkena imbas sehingga bos tidak cair sebanyak 6 bulan. Ya, tentunya memiliki konsekuensi Bapak Ibu, karena yang namanya merger itu kan membentuk sebuah unit baru. Unit baru itu cut off-nya adalah di tanggal 31 Agustus, data sudah harus valid. Kalau datanya ternyata hilang karena merger, ya berarti ada konsekuensi, datanya ketinggalan. Makanya Bapak Ibu ya harus dikoordinasikan kembali sehingga pembaruan data yang Bapak Ibu berikan bisa segera diupdate, mendapatkan hak-haknya kembali. Sekolah banyak GTT-nya, menyikapi alokasi dana yang terbatas bagaimana? Waduh. Oke Bapak Ibu. Ya, dana BOS Bapak Ibu sedikit banyak tentunya harus kita syukuri, karena dengan adanya dana BOS, Bapak Ibu GTT-nya yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sekolah masing-masing yang tidak bisa dipungkiri, kemampuan sekolah dalam mengumpulkan dana juga terbatas. Dana yang terbatas, sedangkan GTT-nya banyak gitu nih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu juga harus tetap pada koridor peraturan yang ada. Maksimal 50% itu tidak bisa dihindari. Kalau memang mau lebih, silahkan bikin pengajuan, sampaikan kepada dinas pendidikan di kabupaten kota atau provinsi, sehingga nanti ada
perlakuan khusus, mungkin diizinkan, mungkin bisa diizinkan lebih dari 50%, tapi secara nyata Bapak Ibu ketentuan itu sangat-sangat strict, sangat-sangat tegas bahwa tidak boleh lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya terjadi kelebihan dari 50%, ya tentunya Bapak Ibu harus pandai-pandai menyiasati, mengalokasikan dana-dana yang lain, sumber-sumber dana yang lain bisa dimanfaatkan untuk memberikan honor para GTT. Berikutnya, tahun 2021 penerimaan sekolah yang kurang dari 60 siswa, apakah disamakan dengan 60 siswa ataukah sesuai dengan jumlah siswa? Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan Kemendikbud, Kementerian Permendikbud, bagi siswa yang jumlahnya, sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60, itu dihitungnya sebesar 60. Oke, tidak lebih, tidak dikurangi. Itu yang ada di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mestinya yang itu terima adalah jumlah satuannya dikalikan 60. Berikutnya dari Korwil Turen. Guru yang sudah punya sertifikat pendidik tetapi belum bisa menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tidak bisa menerima alokasi dana BOS. Menyikapinya bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah bersertifikat, berarti yang bersangkutan akan mendapatkan haknya sebagai guru yang bersertifikat. Itu nanti bisa dalam bentuk rapel kalau memang belum dibayarkan hingga saat ini. Itu tidak akan gugur, Bapak Ibu. Nanti silakan ajukan datanya ke dinas kabupaten kota atau dinas provinsi, sehingga nanti akan disampaikan menjadi database baru yang bisa dibayarkan termasuk TPP-nya untuk guru-guru yang sudah bersertifikat. Sekali lagi, yang sudah bersertifikat tidak bisa diberikan dana BOS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, memang seperti itu aturannya. Sampaikan saja kepada guru PTT-nya menunggu pembayaran atas haknya dari sisi kepemilikan sertifikat. Jadi jangan sampai double nanti ada rapel tapi juga mendapatkan hak dari dana BOS, sehingga nanti akan menjadi tuntutan ganti rugi. Ini akan menjadi repot di masa-masa berikutnya. Jadi silakan sampaikan kepada gurunya untuk hal-hal seperti itu harus bisa dimengerti. Kelihatannya banyak sekali yang tanya lewat WA, nanti kami jawab kesempatan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator karena sudah hampir jam 3 kurang 5 menit. Karena hak saya tadi sesungguhnya hingga pukul 14.30. Monggo, Mas Moderator. Ya, Pak. Terima kasih Pak Roy atas penjelasannya dari KPPN Surabaya Regional 2. Untuk setelah ini acaranya dari narasumber Mas Media. Mohon izin untuk Pak Roy bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Mohon izin sedikit menutup penyampaian saya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tentu saja apa yang saya sampaikan pasti sedikit banyak belum bisa memberikan rasa puas dari Bapak Ibu semuanya. Kami berikan kesempatan diskusi yang bisa lebih banyak waktu. Silakan tadi melalui nomor WA yang saya berikan. Baik Bapak Ibu, saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang dana BOS. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.